Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Sane, Senyum Anak Nusantara Edukasi San Chapter Probolinggo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Fahreza, biasa dipanggil Reza. Saya dari Senyum Anak Nusantara Chapter Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik, yaitu kesejahteraan pada anak. Kenapa saya mengambil topik ini? Karena menurut saya pribadi, kesejahteraan pada anak, terutama pada anak-anak di Indonesia, itu menurut saya pribadi masih bisa dibilang sangat rendah. Bahkan banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya yang semestinya yang harusnya didapatkan oleh anak tersebut, tetapi dalam kenyataannya masih belum bisa didapatkan oleh anak tersebut. Oleh karena itu, tingkat kesejahteraan pada anak di Indonesia bisa dibilang masih dalam hitungan rendah. Oke, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai konsep kesejahteraan terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke konsep-konsep yang lain. Menurut teman-teman, apa sih arti dari konsep kesejahteraan itu? Mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa kesejahteraan itu diukur dari aspek ekonomi. Dalam artian, ketika seseorang mempunyai ekonomi yang tinggi, ekonomi yang kuat, seseorang itu dianggap sebagai orang mampu. Sementara di sisi lain, ketika orang tersebut memiliki ekonomi yang lemah atau tingkat ekonomi yang lemah, orang tersebut bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu. Nah, mungkin konsep kesejahteraan bukan hanya dilihat dari aspek ekonomi saja, tetapi harus juga memperhatikan aspek-aspek lainnya. Misalkan aspek sosial, terus aspek kesehatan, aspek budaya, dan aspek-aspek lainnya. Jadi, intinya, kesejahteraan itu tidak bisa diukur hanya satu bidang saja, terutama tidak bisa diukur dari ekonomi saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lainnya. Jikalau salah satu dari aspek yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan itu tidak terpenuhi, maka seseorang itu atau individu itu atau keluarga atau masyarakat bisa dibilang belum mendapatkan kesejahteraan yang maksimal. Seperti yang ada di layar, ini ada konsep mengenai kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, mengartikan konsep kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Terus bagaimana sih konsep kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 ini? Jadi konsep kesejahteraan sosial yaitu suatu kondisi di mana seseorang atau individu itu mendapatkan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganya sudah terpenuhi. Ketika aspek-aspek tersebut sudah terpenuhi, maka orang tersebut bisa melaksanakan fungsi sosialnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah arti dari konsep kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Terus bagaimana sih kesejahteraan pada anak itu? Jadi kesejahteraan pada anak menurut Undang-Undang menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak berbunyi, kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Berarti kesejahteraan dapat dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan untuk tumbuh optimal, baik kebutuhan fisik,
berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas lingkungan hidup, maupun kebutuhan kejiwaan seperti kebahagiaan, rasa aman, dan pengakuan. Jadi konsep kesejahteraan pada anak itu sebenarnya sama seperti konsep-konsep kesejahteraan yang lainnya. Jadi kesejahteraan anak bisa diukur dengan berbagai aspek seperti yang sudah dijelaskan tadi, bisa diukur baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Bisa juga diukur melalui kebutuhan kejiwaan seperti kebahagiaan, rasa aman, dan pengakuan. Apakah kebutuhan kejiwaan ini sudah mereka dapatkan? Karena kebutuhan kejiwaan ini juga termasuk ke dalam hak yang harus anak dapatkan sebagaimana mestinya. Jadi apabila aspek-aspek tersebut satu saja tidak didapatkan oleh anak, bisa dibilang anak tersebut belum mendapatkan tingkat kesejahteraan yang maksimal. Oleh karena itu, betapa pentingnya memperhatikan juga aspek-aspek penunjang atau indikator-indikator penunjang dari kesejahteraan pada anak ini supaya anak-anak mendapatkan hak-haknya sehingga nanti di masa depan bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga mengingat bahwasanya anak-anak merupakan pemegang masa depan bangsa Indonesia. Jadi masa depan bangsa Indonesia bisa dikatakan kuncinya bisa dimulai dari sekarang dengan cara yaitu meningkatkan kesejahteraan pada anak sedini mungkin, dalam artian pada hari ini juga. Kemudian ada acuan kesejahteraan pada anak. Ini masih lanjutan dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Jadi memang bisa dibilang kesejahteraan pada anak ini merupakan sebuah hal yang penting di mana seharusnya pemerintah itu sudah membuat kebijakan yang sudah dibuatkan oleh pemerintah, salah satunya yang dapat saya contohkan yaitu mengenai perlindungan anak. Jadi dalam kebijakan ini pemerintah berupaya untuk melindungi anak dari diskriminasi, melindungi dari kekerasan, melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Jadi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan kesejahteraan pada anak. Selanjutnya, bagaimana sih kondisi kesejahteraan anak-anak di Indonesia? Apakah anak-anak di Indonesia itu sudah mendapatkan tingkat kesejahteraan yang maksimal atau belum? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita cari tahu bagaimana kondisi sosial anak-anak di Indonesia, mari kita cari tahu terlebih dahulu masalah sosial pada anak di Indonesia itu bagaimana. Mungkin yang pertama kita akan membahas mengenai konsep dari masalah sosial itu sendiri. Nah ini terkait konsep masalah sosial. Jadi masalah sosial adalah permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Jadi masalah sosial itu sendiri timbul akibat adanya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Biasanya berupa proses sosial serta gejala sosial dalam masyarakat. Kemudian ini yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya masalah sosial cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Jadi masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia itu bisa dibilang dapat menghambat untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang maksimal, entah itu pada individu yang sudah dewasa ataupun individu anak-anak. Jadi masalah sosial tidak pandang bulu. Masalah sosial ada karena memang adanya perbedaan antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada. Jadi masalah sosial merupakan masalah bersama yang harus kita selesaikan bersama-sama, yang harus kita selesaikan
secepatnya agar anak-anak ya, terutama anak-anak di Indonesia itu bisa mendapatkan kesejahteraan yang maksimal. Nah, ini salah satu contoh dari masalah sosial yang ada di Indonesia, yaitu kemiskinan. Oke, apa sih kemiskinan itu? Kemiskinan diartikan sebagai keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Jadi kemiskinan ini biasanya diukur dari segi ekonomi, dari individu ataupun keluarga. Jadi kemiskinan ini mengikat terkait konsep ekonomi. Bisa dikatakan seseorang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, maka orang tersebut bisa dikategorikan sebagai masyarakat tidak miskin. Begitu juga sebaliknya, apabila seseorang ataupun kelompok yang memiliki tingkat ekonomi yang di bawah rata-rata atau tingkat ekonomi yang rendah, bisa dibilang orang tersebut sebagai masyarakat miskin. Kemiskinan di Indonesia sendiri sebenarnya tidak memandang siapapun, entah itu dewasa, orang tua, ataupun anak-anak. Tetapi yang faktor atau dampaknya ya, dampak terbesar yang dirasakan dari adanya kemiskinan adalah anak-anak itu sendiri. Karena apa? Misalkan suatu keluarga itu dikategorikan sebagai keluarga miskin. Misalkan dalam satu keluarga itu memiliki dua anak, kemudian karena keluarga tersebut miskin sehingga pendapatan yang didapatkan tidak cukup untuk melakukan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, entah itu makan ataupun sekolah dan lain-lain, itu mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka dampak terbesar yang dirasakan ada di anak-anak. Karena yang pertama, seperti yang ada di gambar, anak-anak dipaksa bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di mana seharusnya anak-anak pada usia seperti yang ada di gambar ini yang masih sangat kecil, haknya untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan kasih sayang yang lebih dari orang tua, itu menjadi berkurang karena mereka harus bekerja untuk membantu orang tuanya dan juga untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi ini memang sangat disayangkan sekali, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan tetapi dalam kondisi yang sangat mendesak, mendorong mereka untuk melakukan kegiatan seperti ini. Ini merupakan salah satu dampak kemiskinan yang dapat dirasakan oleh anak-anak yang semestinya hak mereka yang didapatkan itu seperti apa, tetapi kenyataannya memang mereka tidak mendapatkan hak-haknya sama sekali karena adanya faktor dari ekonomi itu sendiri. Nah, ini merupakan dampak kemiskinan terhadap anak-anak. Jika dilihat dari dampak kemiskinan dalam bidang ekonomi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya kemiskinan akan berdampak pada tingkat stabilitas keluarga, dalam artian tingkat stabilitas untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Karena memang jika keluarga tersebut dikategorikan miskin, maka dengan terpaksa orang tua dan juga anak, walaupun anak itu di bawah umur, karena memang adanya tekanan ekonomi, membuat anak itu harus bekerja untuk membantu orang tuanya dan juga untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya mereka itu sendiri. Kemudian dampak kemiskinan di bidang sosial, yaitu kebutuhan sosial anak akan sulit didapatkan. Misalkan apa? Misalkan hak untuk bermain, terus hak untuk mendapatkan kasih sayang. Itu merupakan beberapa contoh dampak kemiskinan
terhadap anak dalam bidang sosial, karena ada kaitannya dengan bidang ekonomi tadi. Anak-anak yang bekerja, anak-anak yang membantu keluarganya, anak-anak di bawah umur yang bekerja itu yang seharusnya mendapatkan hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan kasih sayang, itu menjadi berkurang karena mereka harus bekerja sehari-hari untuk mencari tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan atau kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kemudian dampak kemiskinan terhadap anak dalam bidang pendidikan seperti yang sudah diketahui bersama, pastinya akan berdampak ke pendidikan karena anak-anak yang termasuk dalam kategori keluarga yang miskin cenderung akan mengalami masalah putus sekolah karena dari keluarga si anak tersebut mungkin secara finansial tidak mampu untuk membiayai sekolah, jadi orang tua lebih memilih tidak menyekolahkan anaknya daripada mereka nanti tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tetapi di satu sisi ada faktor yang datang dari anak itu sendiri. Terkadang anak melihat orang tuanya yang susah karena sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tingkat pendapatan yang rendah, akhirnya si anak itu memutuskan untuk tidak bersekolah walaupun dari segi orang tuanya sudah setuju untuk menyekolahkan anaknya, tetapi dari si anak sendiri memandang bahwa orang tuanya perlu bantuan atau hal-hal yang lain sehingga anak tersebut memutuskan untuk tidak bersekolah dan lebih memilih membantu orang tuanya untuk mencari nafkah. Itu merupakan dampak kemiskinan terhadap anak dalam bidang pendidikan. Nah, ini merupakan sedikit gambaran dari dampak kemiskinan terhadap anak. Yang gambar di atas ini anak-anak yang seharusnya tidak bekerja pada usia yang mereka injak saat itu, tetapi mungkin karena ada sedikit kendala dalam faktor ekonomi, sehingga memaksa mereka melakukan pekerjaan yang berat yang seharusnya dilakukan oleh orang tua. Kemudian gambar di bawah ini merupakan adanya, bisa dibilang adanya kesenjangan pendidikan antara anak yang dari keluarga berkecukupan dan juga anak yang dari keluarga di bawah rata-rata, di bawah ekonomi rata-rata. Jadi ini sangat miris sekali. Di satu sisi anak-anak yang berasal dari keluarga yang mampu bisa bersekolah, tetapi di sisi lain anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tidak bisa bersekolah karena kurangnya finansial dari orang tua untuk membiayai anak itu bersekolah atau menempuh pendidikan. Kemudian ada masalah sosial kekerasan. Ini merupakan bentuk kekerasan pada anak. Yang pertama kekerasan fisik. Apa sih kekerasan fisik itu? Jadi kekerasan fisik ini merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat. Jadi kekerasan fisik ini berupa suatu kekerasan, suatu tindakan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka ataupun entah itu luka fisik ataupun luka-luka yang lainnya. Jadi kekerasan fisik pada anak memang sangat-sangat tidak perlu dilakukan, tidak perlu dicontoh oleh siapapun karena dampaknya akan sangat panjang kepada anak itu sendiri. Kemudian yang kedua ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seseorang. Jadi bukan hanya kekerasan fisik saja, tetapi bentuk kekerasan pada anak itu juga berdampak pada psikis mereka.
ada rasa trauma yang mendalam pada anak ketika anak tersebut mengalami tindakan kekerasan dari seseorang. Kemudian yang ketiga, bentuk kekerasan ini mungkin bisa dibilang bentuk kekerasan yang paling banyak di Indonesia, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan seksual sendiri diartikan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Jadi bisa dibilang sekarang di Indonesia banyak sekali predator-predator anak yang menyasar kepada anak-anak. Ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat-sangat dilarang, entah itu dari segi undang-undang ataupun dari segi agama, karena bisa dibilang kekerasan seksual di Indonesia tingkatnya tinggi sekali, masih bisa dibilang tinggi, karena kita banyak sekali menemukan kasus-kasus kekerasan seksual pada anak. Ini kekerasan seksual dapat mengakibatkan dampak psikis juga, karena terkadang seseorang atau anak itu yang mengalami tindakan kekerasan seksual itu akan mengalami trauma ketika bertemu dengan orang-orang baru. Ini sangat disayangkan karena seharusnya anak-anak yang seusia mereka tidak mengerti ataupun tidak tahu menahu mengenai masalah-masalah seksual ini, karena adanya tindakan dari oknum pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual itu terhadap anak, sehingga anak tersebut terkadang merasa jika bertemu dengan orang baru dia akan mengalami trauma yang sangat berat, karena dia masih tidak bisa melupakan masa lalunya. Ini juga perlu adanya trauma healing untuk anak-anak agar anak-anak bisa segera, terutama anak-anak yang mengalami kekerasan entah itu fisik, psikis ataupun seksual, itu harus mendapatkan trauma healing supaya masalah-masalah mereka yang didapatkan di masa lalu itu segera bisa dipulihkan agar mereka di masa depan juga memiliki masa depan yang cerah, tidak seperti yang mereka bayangkan bagaimana. Kemudian yang terakhir ada bentuk kekerasan penelantaran. Jadi penelantaran ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang tindakan yang tidak peduli yang dilakukan kepada anak, karena terkadang seseorang, misalkan ambil contoh kasus itu penelantaran anak korban dari hubungan gelap. Terkadang sepasang suami istri yang tidak menginginkan anaknya ataupun pasangan yang hamil di luar nikah, terkadang mereka tidak menginginkan kelahirannya, sehingga ketika anak mereka lahir, mereka begitu melakukan penelantaran, entah itu dibuang di mana atau diletakkan atau dititipkan, tidak bertanggung jawab. Itu terkadang rata-rata bentuk penelantaran di Indonesia merupakan tindakan yang seperti itu. Selain itu mungkin penelantaran yang lain bisa diambil contoh dalam keluarga, misalkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak, misalkan dalam hal makan, mungkin ambil contoh makan, terkadang seseorang anak yang tidak mendapatkan makan dari orang tuanya secara berkecukupan, itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan penelantaran, karena seharusnya anak yang menjadi tanggungan orang tua, tetapi dalam kenyataannya orang tua tidak memberikan rasa tanggung jawabnya kepada anak. Jadi hal-hal semacam itu bisa dikatakan sebagai bentuk penelantaran kepada anak. Nah, ini salah satu contoh kasus dari tindakan kekerasan. Pernah heboh pada 5 tahun 6 tahun yang lalu terkait kasus Angelin. Jika teman-teman masih ingat, kasus Angelin ini
seorang anak yang berasal dari Bali yang meninggal akibat mendapatkan kekerasan dari orang tua angkatnya. Jadi awal kronologinya Angelin dikabarkan menghilang dari rumah selama beberapa hari, sehingga dari pihak keluarganya itu melaporkan kasus kehilangan dari Angelin ini. Tapi ternyata setelah diselidiki hari demi hari, adanya fakta yang terkuak akhirnya mengungkapkan bahwa Angelin bukan hilang karena entah itu diculik ataupun kabur dari rumah, tetapi Angelin menghilang karena mendapatkan kekerasan dari orang tua angkatnya. Kasus ini pernah viral pada beberapa waktu lalu karena ini merupakan masalah yang sangat disayangkan, apalagi yang melakukan adalah orang tua angkat dari Angelin itu sendiri. Ini merupakan bentuk kekerasan, salah satu bentuk kekerasan yang ada di Indonesia. Jadi harapannya ke depannya kasus-kasus seperti Angelin ini tidak ada lagi di Indonesia dan anak-anak bisa hidup dengan bahagia, hidup dengan damai agar mereka mendapatkan kesejahteraan yang maksimal ke depannya. Kemudian ada masalah sosial tingkat kesehatan yang rendah. Faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan yang rendah, yang pertama ada kemiskinan. Pastinya apabila seseorang mengalami kemiskinan, jadi bisa dibilang secara finansial memiliki ekonomi yang rendah, ini akan menghambat seseorang untuk bisa mengakses fasilitas kesehatan yang ada. Tetapi untuk saat ini dari pemerintah sendiri sudah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan kartu Indonesia Sehat kepada keluarga miskin, sehingga keluarga-keluarga miskin di Indonesia bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Kemudian faktor yang kedua adalah fasilitas kesehatan yang tidak merata. Seperti yang kita ketahui bahwasanya fasilitas kesehatan di Indonesia bisa dibilang tidak merata. Apabila dilihat fasilitas kesehatan di Indonesia Barat dan juga Indonesia Timur ataupun Indonesia bagian pedalaman lainnya, itu memiliki fasilitas kesehatan yang sangat-sangat rendah, sangat-sangat bahkan bisa dibilang tidak layak mungkin ya. Karena fokus dari pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum dilakukan secara maksimal dan hanya terfokus di Indonesia bagian barat saja, terutama difokuskan di Pulau Jawa. Sehingga adanya kesenjangan kesehatan antara Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Ini merupakan faktor penghambat juga yang dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan tingkat kesejahteraan yang maksimal. Kemudian ada faktor yang terakhir, ada pemahaman tentang kesehatan yang rendah. Jadi masih bisa dibilang pemahaman masyarakat terhadap kesehatan itu masih rendah. Terkadang seseorang yang mengalami sakit, mungkin dari orang tersebut menganggap bahwasanya sakitnya tidak parah, sehingga orang tersebut memilih untuk tidak melakukan pengobatan ke rumah sakit ataupun puskesmas atau fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pemahaman yang rendah terhadap kesehatan. Mungkin karena hal ini masyarakat itu akan mengalami tingkat kesehatan yang rendah, sehingga apabila mereka sakit bisa dibilang mereka belum mendapatkan kesehatan ataupun kesejahteraan yang maksimal. Terus apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pada anak? Yang pertama yaitu memberikan hak kelangsungan hidup. Apa sih hak kelangsungan hidup yang harus diberikan? Yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Karena dengan adanya standar kesehatan tertinggi,
angka harapan hidup dari seseorang itu akan mendapatkan angka harapan hidup yang tinggi. Karena dengan kesehatan yang baik, kesehatan yang maksimal, itu akan menimbulkan angka harapan hidup yang tinggi. Dengan kita sehat, dengan kita kuat, itu akan membuka peluang umur hidup kita akan lebih panjang lagi. Itu juga yang harus didapatkan oleh anak-anak agar anak-anak nantinya bisa mendapatkan kesehatan yang baik, mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai, dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan dan juga bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang lainnya. Kemudian hak mendapatkan perlindungan. Ini yang merupakan salah satu faktor utama yang harus ditunjang untuk bisa mengukur tingkat kesejahteraan anak karena hak untuk mendapatkan perlindungan dari anak ini merupakan hak yang paling utama karena dengan adanya hak mendapatkan perlindungan, anak-anak akan terhindar dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran. Jadi seperti kasus Angelin tadi, jika ada hak-hak anak, terutama hak-hak untuk mendapatkan perlindungan, tidak menutup kemungkinan angka-angka kekerasan, angka-angka diskriminasi, dan angka-angka eksploitasi anak di Indonesia itu akan cenderung berkurang dan juga bisa dibilang nanti tidak ada masalah sosial yang terjadi pada anak lagi. Kemudian yang ketiga ada hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang ini yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Jadi hak tumbuh kembang anak bisa didapatkan salah satunya seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu melalui pendidikan. Jika memang pendidikan bisa dibilang merupakan aspek penting, hak utama yang harus didapatkan oleh anak karena dengan pendidikan nanti ke depannya anak-anak bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sopan, pribadi yang memiliki pola pikir yang lebih baik lagi ke depannya dan dibandingkan jika anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Kemudian yang terakhir ada hak untuk berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Ambil contoh, kita ambil di ranah keluarga, misalkan hak untuk berpartisipasi bisa diibaratkan ketika anak hendak masuk ke sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi. Misalkan anak lulus SD yang ingin melanjutkan pendidikannya ke tingkat SMP. Misalkan dari orang tua menginginkan di SMP A, sementara si anak memilih untuk di SMP B. Nah, ini pentingnya hak untuk berpartisipasi ketika anak sudah memilih untuk bersekolah di SMP B, maka seharusnya orang tua tidak memaksakan untuk si anak agar masuk di SMP yang diinginkan oleh orang tuanya karena anak juga mendapatkan hak untuk berpartisipasi, untuk berpendapat dan untuk memilih apa yang anak-anak itu inginkan ataupun ingin mereka dapatkan. Nah, intinya dari poin ini anak-anak berhak untuk menyampaikan pendapatnya, anak-anak berhak untuk memilih dan tidak harus ada paksaan dari siapapun, entah itu dari orang tua ataupun dari keluarga-keluarga yang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari adanya pemaparan materi ini. Semoga kesejahteraan anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan yang maksimal. Semoga tidak ada kekerasan-kekerasan lagi dan semoga hak-hak anak dapat diperoleh sebagaimana mestinya agar kita dapat mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Mungkin sekian dari
saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.